Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara PLT Bupati Banyuwangi, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli bupati, yang kami hormati Saudara Inspektur, Saudara Sekretaris DPRD, para kepala dinas, para kepala badan komponen pemerintahan daerah, dan para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna bersama Saudara PLT Bupati yang saya mendorong terlaksananya rapat paripurna hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Untuk itu, marilah rapat paripurna hari ini segera kita mulai dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tepat pukul 10.27 WIB. Rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian nota pengantar atas diajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 yang kali ini akan disampaikan oleh PLT Bupati Banyuwangi. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Sukira dipersilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, dan para pejabat komponen pemerintah Kabupaten Banyuwangi, para pimpinan instansi vertikal, para camat, lurah, dan kepala desa, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, agenda sidang paripurna hari ini memiliki makna penting bagi kesinambungan proses pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi yang kita rencanakan untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan amanat konstitusi RAPBD tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah
sekaligus perhatikan kondisi makroekonomi dan upaya percepatan sasaran-sasaran pembangunan daerah di tahun 2025. Selain itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2025 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan yang terhormat pada saat pembahasan kebijakan umum anggaran APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang secara kelembagaan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah kita ketahui bersama bahwa nota kesepakatan UA dan PPAS tahun anggaran 2025 telah ditandatangani bersama antara pimpinan Dewan yang terhormat dan eksekutif pada hari Jumat 25 Oktober 2024 sebagai representasi kebersamaan dalam membangun konsistensi dari materi yang telah disepakati. Dengan demikian, kesepakatan tersebut harus menjadi pedoman dan pijakan bersama dalam rangka pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025 yang telah diuraikan ke dalam rincian proyeksi belanja menurut urusan SKPD maupun program dan kegiatan. Rancangan APBD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dalam konteks substansi anggaran, baik proyeksi pendapatan, belanja maupun pembiayaan secara normatif telah disusun sesuai dengan peraturan yang dimaksud. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kebijakan fiskal tahun 2025 ini disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi dalam mencapai cita-cita tersebut. Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural yang membutuhkan kebijakan jangka menengah panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Sementara tantangan siklikal jangka pendek mengharuskan respon cepat, fleksibel dan efektif, namun tetap sustainable dan konsisten dalam jangka menengah. Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal yang ditunjukkan dengan meningkatnya tensi geopolitik, perlu terus diwaspadai. Potensi risiko lainnya yang perlu diwaspadai seperti perlambatan ekonomi global, otomatisasi industri melalui pemanfaatan artificial intelligence dan munculnya gig ekonomi, yakni terjadinya akselerasi sistem ekonomi yang didorong melalui platform digital, terutama setelah terjadi pandemi COVID-19, sehingga diperlukan rancangan kebijakan fiskal yang efektif untuk merespon tantangan ekonomi tersebut melalui strategi transformatif. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara semua untuk tetap menguatkan langkah, melakukan akselerasi dalam upaya membangun daerah, serta mengambil langkah antisipatif dalam merespon dinamika situasi dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian, sehingga kita mampu bersama-sama untuk mampu melewati berbagai resiko dalam tahun yang penuh dengan dinamika. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan menetapkan tema pembangunan tahun 2025
dengan penguatan ekosistem, kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah meliputi 1. Pengentasan kemiskinan, 2. Perluasan lapangan kerja, 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, 4. Meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian, 5. Menguatkan modal sosial, 6. Pengelolaan lingkungan hidup, 7. Transformasi digital pelayanan publik, dan yang ke-8 pengembangan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 dipengaruhi setidaknya oleh 3 faktor. 1. Indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, langkah-langkah kebijakan dan administrasi yang ditempuh baik dari sisi pendapatan belanja maupun pembiayaan anggaran daerah. Dan yang ketiga, berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku di berbagai langkah yang menjadi arahan pemerintah maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Proyeksi indikator makro pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dikalkulasi dengan cermat sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan pada kisaran 5,1 sampai dengan 5,4%. Persentase penduduk miskin pada kisaran 6,4 sampai 6,3%. Tingkat pengangguran terbuka berkisar antara 4,9 sampai dengan 4,45. Kemudian indeks pembangunan manusia pada kisaran 73,85 sampai 74,01, dan risiko dini diproyeksikan 0,35 sampai dengan 0,29. Kinerja positif tersebut merupakan dampak multiplier effect dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, seluruh proyeksi baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan diharapkan dapat secara efektif menstimulasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan, namun tidak membebani masyarakat. Kebijakan ini tetap diselaraskan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing produk lokal Banyuwangi. Upaya optimalisasi pendapatan antara lain yaitu mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, reformasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap bayaran pajak dan retribusi daerah. Di sisi belanja, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengetatan belanja daerah dilakukan melalui efisiensi maksimal belanja yang tidak prioritas, sebagaimana dilakukan juga oleh seluruh kementerian dan lembaga di pusat. Belanja diarahkan untuk tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor prioritas strategis lainnya. Dari sisi pembiayaan, kebijakan berkelanjutan dan efisiensi terus diupayakan melalui pengendalian defisit belanja dan peningkatan penerimaan daerah. Proyeksi Silva tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang mengacu pada kondisi APBD tahun anggaran sebelumnya, serta estimasi untuk menyesuaikan kondisi yang akan terjadi. Hadirin rapat anggota Dewan yang saya hormati,
Selanjutnya, izinkan eksekutif untuk menjelaskan tentang rancangan pendapatan daerah. Pendapatan daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, eksekutif berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan. Para pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, selanjutnya izinkan eksekutif juga memberikan gambaran singkat tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 3.432.839.329 rupiah. Adapun rincian pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 665 miliar rupiah. B. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 2.753.517.336 rupiah. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 51.248.741.993 rupiah. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, sedangkan komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 3.369.313.14.103 rupiah. Pada sisi belanja, permasalahan utama yang timbul adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara. Kebijakan umum belanja daerah pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk penguatan pending data agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan, termasuk sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang penuh ketidakpastian agar pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah dapat berjalan maksimal di tengah keterbatasan fiskal daerah. Kesemuanya ini dilakukan agar pembangunan di segala bidang, baik yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, berjalan secara terprogram dan berkesinambungan yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Saudara pimpinan dan rapat anggota dewan yang terhormat, selanjutnya tentang pembiayaan dapat eksekutif sampaikan bahwa pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik di tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan neto dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Adapun komposisi pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar 22.649.643.662 rupiah yang berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar 88.888.888 rupiah. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian
penyampaian gambaran umum tentang rancangan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Eksekutif berharap pembangunan tahun anggaran daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada Dewan yang terhormat, baik pendapatan dan belanja maupun pembiayaan, uraian kegiatan serta besaran anggarannya dapat berubah sesuai hasil pembahasan yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Kepada hadirin semuanya, saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya terhadap penyampaian nota keuangan rencana APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan jalan kemudahan dalam proses pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2025 sehingga roda pemerintahan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat Banyuwangi. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara PLT Bupati Banyuwangi yang telah menyampaikan nota pengantar dimaksud. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti agenda penyampaian nota pengantar atas diajukan rancangan atas peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Selanjutnya sebagaimana ketentuan, marilah kita ikuti penyerahan dokumen rancangan peraturan daerah dimaksud dari PLT Bupati kepada pimpinan DPRD. Yang terhormat Saudara PLT Bupati dan pimpinan DPRD dipersilakan, dan kepada hadirin dimohon berdiri sejenak dan sesudahnya dapat duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah acara rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian oleh fraksi-fraksi maupun alat kelengkapan DPRD, khususnya Badan Anggaran. Sebelum rapat paripurna kami tutup, kami informasikan bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian nota atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 ini, sebagaimana jadwal dan undangan yang sudah kami sampaikan, rapat paripurna pandangan umum fraksi dilaksanakan besok Jumat 1 November tepat pukul 9.30 WIB. Saya ulangi, 1 November pukul 9.30 harus sudah ada di gedung DPR ini. Bapak Ibu yang terhormat,
selaku pimpinan rapat tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami memandu jalannya rapat paripurna kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dan petunjuknya sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban ke depan lebih maksimal lagi. Amin. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, saat ini tepat pukul 10.50 WIB dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna pada hari ini Kamis 31 Oktober secara resmi kami tutup dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.